Balik lagi di Liga Korup Indonesia. Kabar terbaru datang dari klasemen sementara. Masyarakat di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sementara itu bagi lebih dari 10.000 karyawan Sritex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romdia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, guys, hari ini kalau di Indonesia itu sudah berpuasa. Hari Sabtu ini guys, sudah berpuasa, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa hari ini. Jadi buat teman-teman, kalau di Malaysia itu hari Ahad guys, puasanya. Jadi selamat menyambut bulan Ramadan untuk warga Malaysia gitu. Ya, kami juga ikut Malaysia guys, karena menurut para ulama itu, di mana kamu tinggal, disitulah kamu ikut arahan dari majelis ulamanya gitu. Ya seperti itulah kira-kira guys. Jadi saya dan kawan-kawan TKI itu akan berpuasa pada hari Ahad. Apapun itu biasalah, itu perbedaan. Yang penting gimana caranya kita harus senantiasa menjaga kehusyuan kita dalam berpuasa. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, ketabahan dalam menjalankan ibadah puasa ini. Teman-teman, seperti biasa kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Balik lagi di Liga Korup Indonesia. Kabar terbaru datang dari klasemen sementara, di mana ada sebuah klub baru yang mengguncang klasemen yang bernama Pertamina ataupun El Oplosan, yang berhasil naik ke peringkat 2 dengan hasil korupsi mencapai 193 triliun. Sebelumnya peringkat 2 dan 3 diisi oleh BLBI yang berhasil korupsi mencapai 138 triliun, dan juga El Serobotan atau PT Duta Palma sebesar 78 triliun harus rela turun peringkat. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi Pertamina ataupun El Oplosan ini bisa terus naik. Kenapa? Karena 193 triliun ini merupakan perhitungan di tahun 2018 aja. Tapi jika dikalkulasi sampai dengan 2023, otomatis mencapai 980 triliun atau 1 kuadriliun. Baru dengar kan? Wow. Dan ini luar biasa banget, dan kita wajib bangga sebagai masyarakat Indonesia. Dan jika itu terjadi, otomatis akan menggeser peringkat pertama, yaitu PT Timah yang berhasil korupsi mencapai 300 triliun. Selain itu, top skor Liga Korupsi Indonesia yaitu Hafiz Muiz yang sebelumnya harus masuk ke dalam goa selama 6,5 tahun, gagal, tapi masuk ke dalam gua selama 20 tahun. Dengan munculnya korupsi Pertamina ataupun El Oplosan, membuat masyarakat beralih mengisi bensin di pom bensin swasta seperti Shell, Vivo, dan lain sebagainya. Apakah ini efek karena terlalu nasionalis ya? Nasionalis mana? Keluar negeri buat cari uang nafkahin keluarga? Atau nasionalis tapi buat Pertamax oplosan? Kalau dipikir-pikir, selama ini kalau bensin naik kita selalu nyalain presiden. Tapi ternyata sumbernya adalah dari Pertamina itu sendiri, bahkan dari dirutnya loh. Masalahnya hukuman buat para koruptor Pertamina ini tidak bisa ditentukan oleh kita masyarakat. Ya kita cuma bisa ngedoain aja. Kebayang gak sih kalau pas dia meninggal, itu di kuburannya keluarnya minyak oplosan? Kalau kalian kira-kira pengen ngedoain apa sih? Karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa guys. Coba komen dan share video ini. Gue curiga, dan ada beberapa teman-teman yang juga curiga, kenapa Petronas itu ya dalam tanda kutip diusir di Indonesia gitu, dari Indonesia gitu guys. Mungkin Petronas ini terlalu jujur, dan gue yakin sama teman-teman juga banyak yang berspekulasi seperti aku gitu, punya pikiran seperti aku gitu. Jangan-jangan Petronas ini terlalu jujur gitu dalam menjual bensin, dalam menjual minyak petrol gitu. Jadi bukan karena di sana itu sepi atau gimana guys, tapi Petronas terlalu jujur di Indonesia itu. Pertamina sendiri, kalian sudah terdengar sendiri kan, dari berbagai berita, dari berbagai sumber berita menyatakan sama, ya kan? kalian udah dengar sendiri kan, ini bukan cerita ku buat-buat, enggak, memang beritanya seperti itu.
Dan penangkapannya terjadi, bener nggak sih? Dan korupsinya terjadi, bener nggak sih? Makanya kalau hidup terlalu jujur di Indonesia itu sulit banget guys untuk berkembang. Seperti itulah kira-kira guys. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys. Masyarakat di dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melakukan aksi demonstrasi di kantor Camat Krayan Selatan, Kamis, 27 Februari 2025, siang. Puluhan aksi massa perbatasan RI Malaysia yang mengenakan pakaian adat Dayak itu, datang membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah pusat. Satu di antara 6 tuntutan aksi massa adalah meminta kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera menetapkan Krayan Raya sebagai DOB atau Daerah Otonom Baru. Rasa kecewa masyarakat Krayan kepada pemerintah pusat yang disampaikan aksi massa tampak dari berbagai macam kalimat pada spanduk. Garuda di dadaku, Malaysia di perutku. Terima kasih Malaysia, bunyi tulisan di spanduk yang dibentangkan masyarakat Krayan. DOB Krayan atau pindah Malaysia, bunyi tulisan protes masyarakat. Tak hanya itu, masyarakat di perbatasan Kaltara ini juga membawa atribut bendera Malaysia saat menyampaikan kekecewaan mereka terhadap pemerintah. Usia Indonesia sudah masuk 80 tahun, tapi sampai saat ini masyarakat adat di wilayah perbatasan belum merasakan kemerdekaan seutuhnya. Ungkap Koordinator Lapangan Aksi, Dona Sepianto kepada tribunkaltara.com. Menurutnya, infrastruktur jalan di Krayan masih sangat tidak layak. Ditambah kebutuhan pokok masyarakat di Krayan sampai hari ini masih bergantung pada negara tetangga yaitu Malaysia. Pantesan nggak mau pindah ke Malaysia. Orang semuanya bergantung dari Malaysia. Jalannya pun seperti ini coba. Coba guys. Kalimantan itu salah satu penghasil tambang aspal loh. Kok bisa jalannya seperti itu? Masa iya rakyatnya yang diambil aspalnya tapi nggak didahulukan gitu? Di mana rasa keadilan kita? Padahal dalam Pancasila kita udah ada ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi mana itu semuanya? Kok hanya omon-omon doang? Ini yang kalian banggakan, yang katanya baik-baik saja. Ini yang kalian banggakan. 80 tahun loh kita merdeka. Tapi kenyataannya hidup masyarakat kita masih ada yang bergantung kepada negara lain. Gak malu kah kita? Gak malu kah? Kalian selalu olok-olok negara itu, tapi nyatanya sebagian dari warga negara kita menumpang hidup di negara itu. Tak malu kah? Di mana disimpan hati dan otak kalian? Kita berlanjut guys ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Sementara itu bagi lebih dari 10.000 karyawan Sritex, puasa kali ini nampaknya akan berbeda. Mereka resmi di PHK karena pabrik tutup permanen pada 1 Maret besok. Momen bubaran ribuan buruh PT Sritex pada Kamis petang cukup berbeda. Sulit menggambarkan ekspresi para pekerjanya. Tak ada raut wajah gembira selesai hari ini bekerja. Berarti ya kalau 1 Maret. Tak sedikit yang berjalan sambil menenteng ember berisi barang-barang pribadi. Hari Jumat ini ternyata menjadi hari terakhir ribuan buruh PT Sritex bekerja. Mereka telah mengantongi surat PHK usai raksasa tekstil se-ASEAN itu dinyatakan pilot beberapa waktu lalu. Pulang kerja sore itu juga diwarnai dengan sejumlah momen haru para karyawan yang saling berpamitan. Sekarang saya di sini kan merasa sedih saya. Udah berapa tahun Bu di sini Bu? Mas saya 25 tahun di sini. Ya kayaknya mimpi ada kejadian seperti ini. Soalnya saya di sini, saya bekerja di sini, mengabdi di Sritex untuk keluarga, bisa untuk ini bantu saudara di sini. Jadi kalau Sritex seperti ini mau PHK massal, mau ada ini kayaknya mimpi. Saya kayaknya nggak percaya karena saya masih ingin mengabdi di Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex telah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober silam. Saat itu, ribuan pekerjanya sempat dirumahkan menanti janji pemerintah yang akan berupaya menyelamatkan Sritex. Tak tanggung-tanggung, Presiden pun mengerahkan 4 kementerian.
Tapi kini, harapan dan semangat itu mesti terkubur dalam-dalam. Perusahaan akan ditutup per 1 Maret esok. 8.400 pekerjanya harus menelan pil pahit pemutusan hubungan kerja. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita ini cepat mendapatkan pekerjaan yang baru, yang layak, atau bahkan lebih layak daripada sebelumnya, atau lebih baik daripada sebelumnya gitu. Ini sebenarnya tugas pemerintah dari jauh-jauh hari. Kalau memang perusahaan ini pemerintah itu sudah tahu kalau perusahaan ini sudah tidak layak atau apapun itu, ya harusnya pemerintah menyiapkan solusi-solusi terbaik untuk mereka-mereka yang terdampak dibuang kerja, yang terdampak PHK ini sebenarnya. Jadi ada yang bertanya guys, PHK itu apa? PHK itu dibuang kerja lah, kalau di Malaysia dia dibuang kerja gitu guys ya. Dibuang kerja lah, ya ambil gampangnya buang kerja gitu ya. PHK kata orang Indonesia gitu. Pemutusan hubungan kerja, jadi PHK. Jadi teman-teman, ya gue sih hanya bisa berdoa guys, karena semakin banyak sekarang ini menjelang hari raya, semakin banyak guys pabrik-pabrik atau kilang-kilang tutup di Indonesia itu. Entah kenapa mereka itu ada yang memilih pergi dari Indonesia, perusahaan yang dari luar, dari asing ya, mereka mau keluar, nggak tahu lah, secarut marut seperti itukah, secarut marut itukah Indonesia sekarang gitu. Sampai banyak perusahaan luar mau keluar dari Indonesia, bahkan menutup kilang-kilang mereka di sana. Dan akhirnya saudara-saudara kita banyak yang menganggur sekarang guys. Ini pertanda bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Kalau ada orang bilang Indonesia sedang baik, sedang ini, sedang itu tandanya kalian itu tidak melihat kenyataannya seperti apa. Terima kasih buat semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, untuk teman-teman yang ada di Malaysia, selamat menyambut bulan Ramadan esok. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.